Shalom, pagi semuanya. Kami mau menyanyi memuji Tuhan. Wanita makul hatiku menangis di bawah kakiku dan bikinan hidupku ku mengasihimu Yesus hatiku sampai akhir ku menuntut mata ku tetap setia mengerti janjimu sampai ku dapat anggota kehidupanku ku tetap setia ku melayanimu ku menuntut mata ku tetap setia mengerti janjimu sampai ku dapat anggota kehidupanku ku tetap setia ku melayanimu. Kasih dari semua dekati. Shalom, selamat pagi. Shalom pagi, terima kasih. Selamat datang kami ucapkan kepada sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan beribadah di pagi hari ini, namun sebelumnya kita akan ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Baik, sidang jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan membacakan panggilan berbakti yang terambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Kita akan mengucapkan secara berbalasan dan pada ayat ke-6 kita akan ucapkan bersama-sama. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Bersama-sama, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita akan menyanyikan lagu nyanyian pujian nomor 9, Haleluya pujilah.
Kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, di antara segala masa dan abad. Kiranya Engkau sertai kami, Tuhan, pada pagi hari ini, di mana kami berkumpul kembali, bertemu kembali dalam kesehatan yang saat ini kami miliki. Terima kasih untuk hari pagi ini, Tuhan, di mana kami akan beribadah. Engkau sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, dan kiranya Engkau berkati kami, urapi hati kami, Tuhan, untuk menerima firman-Mu dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman, kiranya Engkau sertai dia juga, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mendengarkan sambutan pastoral, kita menyanyikan lagu dari Mazmur 103 berjudul Mazmur 133. Sambil bersalaman sekali lagi. Silakan sambil bersalaman, kita akan nyanyi lagi. Baik-baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengarahan pastoral. Baik, Shalom Bapak Ibu, selamat siang pada kita semua. Dan pujian tadi
mengingatkan kepada kita semua ya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, kalau kita hidup rukun ya, satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mengampuni, berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi itu firman Tuhan ya. Jadi mari kita terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat datang dan selamat beribadah kembali di dalam ibadah minggu kedua di bulan September ini. Dan Tuhan siap untuk memberkati kita semua. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu jemaat yang hari ini mengambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya pelayanan kita diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Dan pelayanan kita semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita juga bersyukur Bapak Ibu, di minggu ini ada jemaat, ada saudara seiman kita yang berulang tahun. Yang pertama saudara Karistia Eireno Remiasa, lahir pada tanggal 14 September. Dan dia belum datang ya. Selamat ulang tahun buat Karis. Dan di minggu kemarin juga ada yang berulang tahun, adik Genta berulang tahun, dan istri dari Bapak Billy, Ibu Oki juga berulang tahun. Dan khusus dalam ibadah siang hari ini, nanti selesai ibadah akan ada jamuan makan siang yang disediakan oleh keluarga Pak Billy dan Ibu Oki. Jadi kita doakan kiranya saudara kita yang berulang tahun ini diberkati oleh Tuhan, selalu sehat, kuat, dan senantiasa setia kepada Tuhan. Dan yang berulang tahun untuk minggu ini ada kado ulang tahun dari gereja Roma 15 ayat 13. Nanti mungkin guru sekolah minggu untuk Karis bisa menyampaikannya nanti ya, setelah dia datang ke gereja. Selanjutnya Bapak Ibu, gereja mengucapkan terima kasih untuk sidang jemaat yang terus setia memberikan persembahan dan perpuluhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kita bersyukur setiap bulan Tuhan mencukupkan ya apa yang menjadi keperluan kita di gereja ini ya. Jadi itu semua karena kesetiaan Bapak Ibu dalam memberikan persembahan dan perpuluhan. Kiranya Tuhan memberkati apapun menjadi usaha pekerjaan Bapak Ibu ya. Kiranya kita boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di gereja ini ya, sehingga gereja kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan ada jiwa-jiwa yang datang dimenangkan melalui kehidupan kita. Itu saja Bapak Ibu, mari kita melanjutkan hati kita, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi selamat beribadah, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta atas sambutan dan pengarahan pastoralnya. Selanjutnya kita akan masuk pada pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Dengan judul perikop dua macam dasar. Jika Bapak Ibu sudah menemukan pada Alkitab, boleh diminta untuk berdiri. Kita akan membacakannya bersama-sama. Kita baca sama-sama 4 ayat sekaligus. Dua macam dasar, 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Terima kasih, silakan duduk kembali.
Demikian pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita dan permohonan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyi dari nyanyian pujian nomor 117. Yesus kasih padaku. Kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha segalanya yang terindah bagiku. Oh Bapa yang selalu mengasihi kami dan Bapa yang mau mengampuni setiap salah dosa kami. Kami datang Bapa bersama-sama dengan hati yang merendah terlebih dahulu Tuhan. Kami mohon diampuni setiap salah dan dosa kami yang mungkin sepanjang minggu ini kami perbuat yang menimbulkan dosa melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui tutur kata, melalui pikiran yang kami lakukan yang Tuhan tidak berkehendak. Kami mohon diampuni Tuhan.
Terima kasih Tuhan yang mau mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih akan pemeliharaan, penyertaan dan berkat dari Tuhan yang telah kami rasakan, kami lalui sepanjang minggu yang lalu. Kami memperoleh akan segala kesehatan, kedamaian, keselamatan serta berkat-berkat jasmani, berkat rohani kami dapatkan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, sehingga saat ini kami kembali boleh dapat kembali ada di tengah-tengah di antara rumah Tuhan. Kami ada di dalam ruangan ini, kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih di mana Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Dan kami sadar Tuhan akan keberadaan kami, karena kami seperti ini Tuhanlah segalanya yang memberikan kami seperti saat ini. Kami hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih akan tangan Tuhan yang selalu Tuhan ulurkan buat kami. Setiap kami melangkah, Tuhan Kau tuntun langkah kami. Setiap kami melakukan sesuatu, tangan Tuhan terus mengangkat, menyangga kedua tangan kami, sehingga kami mampu menjalankan setiap tugas pekerjaan kami masing-masing, setiap saat, setiap hari kami lakukan dengan penuh kasih. Karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Sekali lagi Tuhan, kami mohon ampun kalau kami kurang mengasihi Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa mengucap syukur sekali lagi akan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pagi ini hamba Tuhan Bapak Komang yang melayani jemaat-Mu Ebenezer ini sebagai gembala, mengembalakan umat-Mu. Kiranya Tuhan, kami berdoa berikan kekuatan ekstra baginya, kesabaran serta kesehatan ekstra baginya, sehingga Bapak Komang mampu untuk mengembalakan jemaat-Mu Ebenezer ini dengan penuh kasih, dengan penuh kehangatan. Begitu juga Ibu El yang mendampingi dua putranya, Sam dan Sean. Kiranya Tuhan terus menolong agar tetap sehat dan bersama-sama melayani Tuhan untuk jemaat-Mu Ebenezer ini. Tuhan memberkati. Terus kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini hadir pun yang ada di tempat masing-masing. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap apapun yang mereka dapat lakukan. Di dalam rumah tangga Tuhan terus memimpin, di dalam rumah tangga mereka, di dalam keluarga besar Tuhan memberkati, pribadi lepas pribadi Tuhan pimpin agar dapat menikmati kehidupan berkeluarga, berumah tangga secara pribadi, di tempat pekerjaan, di tempat usahanya, di dalam rumah pun, di lingkungan, dapat selalu merasakan betapa kasih Tuhan dan merasakan kedamaian di dalam hidupnya. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak didik kami yang dari SD, SMP, SMA juga yang kuliah. Biarlah Tuhan terus membimbing agar anak-anak kami sungguh-sungguh dapat menikmati setiap pelajaran di kelas masing-masing dengan usianya dan sungguh-sungguh mengejar akan kecerdasan buat masa depan di kemudian hari. Kiranya Tuhan terus bentuk anak-anak kami yang masih di SD, di SMP, SMA supaya bertumbuh takut akan Tuhan dan bertumbuh imannya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kuliah Tuhan terus pimpin agar dapat menyelesaikan dan masa remaja dapat sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan setia. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga Tuhan anak-anak kami remaja, kiranya Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan sedang merencanakannya, biarlah Tuhan tuntun, Tuhan bimbing apapun yang harus mereka rencanakan, inginkan untuk mencari pekerjaan, supaya dengan penuh kesabaran dan penuh pengucapan syukur bersata Tuhan terus dapat mereka alami dan mereka jalani. Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk kebutuhan gereja kami. Kebutuhan gereja kami terutama keuangan kami Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap jemaat-Mu sehingga keperluan gereja dapat tercukupi, segala yang dibutuhkan setiap minggu, setiap bulan dapat diselesaikan dan dapat diangsur dan dapat dibayarkan dengan cukup karena Tuhan memberkati lebih dulu.
Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana renovasi. Walaupun sampai saat ini belum terlaksana Tuhan, kami terus berdoa supaya waktu Tuhan kami akan dapat terlaksana untuk renovasi atap gereja dan kelanjutannya. Mohon Tuhan campur tangan dan Tuhan pasti akan menolong. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami tercinta, di mana saat-saat yang akan datang, di mana akan selesainya, akan pengabdian Presiden Jokowi dan akan pergantian dengan Presiden yang baru Bapak Prabowo. Kiranya Tuhan tolong waktu yang masih ada bagi Presiden Jokowi tetap berjalan dan dikerjakan dengan baik dengan semua menteri-menteri pejabat tertinggi, sehingga seluruh rakyat Indonesia yang merindukan akan kesejahteraan, akan kedamaian, akan kesamaan tetap dikerjakan dan dilanjutkan di kemudian hari bagi Presiden yang baru Bapak Prabowo dan semua staf-staf yang baru telah memikirkan untuk kedamaian, kenyamanan, kesejahteraan, juga keadilan dan kesamaan bagi seluruh umat beragama, juga seluruh rakyat Indonesia yang merindukan akan kesejahteraan. Tuhan memberkati. Ini Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang ada di Sungai Galing. Semoga saat ini juga mereka, jemaat ini juga sedang menikmati akan ibadah yang dipimpin bagi Bapak Melki. Kiranya Tuhan melalui jemaat ini juga mereka dapat merasakan kehangatan akan kepemimpinan Bapak Melki, dan seluruh jemaat dapat menikmati sukacita di hari Sabat pada saat ini, memuji Tuhan bersama-sama, menikmati firman-Mu bersama-sama. Tuhan memberkati. Juga jemaat kami yang ada di Mentawai yang dipimpin oleh Bapak Darman dan keluarga. Tuhan terus memberkati Bapak Darman untuk menyatukan jemaat-Mu di sana, untuk menguatkan iman mereka, untuk menghangatkan dan untuk menambahkan jiwa-jiwa dipersembahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Dengan rencana akan untuk pembangunan rumah Tuhan seberapapun modelnya dan keadaannya, Tuhan terus memimpin agar boleh berjalan dan boleh dinikmati akan keutuhan akan rumah Tuhan yang untuk beribadah di kemudian hari. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan, kami jemaat di Induk ini hanya bisa mendoakan, dan kiranya Tuhan sendiri membuka jalan dan Tuhan campur tangan bagi gereja kami di Induk sini, bagi gereja cabang kami yang ada di Mentawai, begitu juga yang ada di Sungai Galing. Terima kasih ya Tuhan. Lagi kami terus berdoa, sebentar lagi kami akan menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Tuhan siapkan hamba-Mu, apapun yang disampaikan itu karena pimpinan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini Tuhan Kau sempurnakan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Ibu Foni yang sudah membawakan pokok-pokok dan doa dan permohonan buat kita semua. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Sebelumnya kita akan nyanyikan lagu nyanyian pujian nomor 299, Beri yang Terbaik. Tenang
petugas Ibu April dan Ibu Astrid dipersilakan. Panggilan memberi terambil dari 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sidang jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi kita, Berilah Sifat Murah Hati. Berilah sifat murah Amin, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Iko Mang Andreas, kita akan menikmati suara-suara indah merdu. Kita akan mendengarkan paduan suara gereja membawakan satu pujian, kemudian disambung dengan paduan suara nursery. Dipersilakan.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, bahkan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Dan di minggu siang hari ini, kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kami lewat ibadah di siang hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Kau berkati anak-anak kami juga yang akan belajar kebenaran firman Tuhan di kelas nursery. Biarlah iman mereka juga terus bertumbuh dari sejak kecil sampai dewasa nanti. Biarlah anak-anak kami ini boleh terus setia kepada Tuhan, menjadi generasi yang baik yang takut akan Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami dengan segala keterbatasan kami siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali berkumpul di rumah Tuhan. Kita masih bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ya. Minggu lalu kita diingatkan untuk jangan sekali-kali kita mengabaikan firman Tuhan ya. Dan kita sudah belajar minggu lalu dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bahkan orang-orang Kristen yang mengabaikan firman Tuhan dan mereka yang mentaati kebenaran firman Tuhan. Selalu ada konsekuensi ya dari keputusan yang kita ambil. Dan hari ini kita juga belajar dari perkataan Yesus sendiri ya, yang ditulis oleh para murid ya di dalam kitab Lukas, dan firman Tuhan ini juga tertulis di dalam kitab Matius. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, mari kita melihat, saya ada gambar, ada foto di situ ya. Dan saya senang melihat ya gambar ini. Ya, silakan slide. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi di dalam minggu-minggu kemarin ya ada kunjungan dari Paus Fransiskus ya yang mengunjungi Indonesia. Ketika saya melihat gambar ini, ada pemandangan yang baik kita lihat ya. Dan setiap kita bebas untuk menafsirkan foto ini. Dan sudah pasti ke arah hal-hal yang baik ya. Di dalamnya ada kedamaian, ada cinta, ada kasih ya, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa belajar dari Paus ini ya, sebuah kesederhanaan. Bapak Ibu mungkin sudah melihatlah semuanya ya. Ketika dia datang ke Indonesia pakai mobil yang sederhana, penjagaannya juga tidak seperti pokoknya biasa saja ya. Kita bisa belajar sebuah kesederhanaan ya. Dan ketika saya mencari-cari tentang Paus ini, saya penasaran juga kehidupannya dan yang lainnya ya. Ternyata dia juga pernah sakit ya. Jadi saat ini dia memakai satu paru-paru. Ya, jadi ada bagian paru-paru yang sudah diangkat. Jadi dia nggak bisa kerja keras ya, karena masalah pernapasan ya. Dan banyak hal yang bisa kita pelajari dari sini. Ya, ini seorang Paus ya. Ketika melihat mereka berdua bersama dengan imam besar ya, Masjid Istiqlal, imam besar ya sebutan mereka ya, imam besar ya. Kalau kita imam besar kita Tuhan Yesus ya, bukan manusia ya. Jadi mereka luar biasa. Ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat ya peristiwa selanjutnya, ya foto selanjutnya, gambar selanjutnya, ini sangat-sangat menyedihkan bagi kita sebagai orang Kristen. Ya. Apa yang coba lihat Bapak Ibu? Dia juga tayang di televisi beritanya. Seluruh Indonesia tahu. Paus seluruh Indonesia tahu, bahkan seluruh dunia tahu kalau dia datang ke Indonesia. Dan orang-orang melihat foto tadi luar biasa sekali. Hal-hal positif dari situ, hal-hal baik yang bisa kita lihat, bisa kita pelajari. Ya, dan bisa kita terapkan juga di dalam kehidupan kita.
Tetapi ketika kita melihat berita ini Bapak Ibu, ini berita yang sangat menyedihkan, sangat mengecewakan bagi kita sebagai orang Kristen. Ya. Di minggu-minggu kemarin ada kasus yang tidak enak kita dengar, ya, tidak enak kita lihat. Polisi menetapkan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dia menganiaya istrinya. Dan saya membaca cerita, melihat kasus ini. Ternyata istrinya memberikan kesaksian. Sudah berulang-ulang kali dianiaya oleh suaminya. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali. Tapi bertahun-tahun ketika ada masalah sedikit, langsung dianiaya. Langsung dipukul. Dan saya lihat videonya Bapak Ibu. Istrinya dipukul. Gak cukup dengan tangan. Dia ambil kayu. Dia ambil tongkat. Anaknya menyaksikan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Ini berita gak baik. Saya sebagai hamba Tuhan tidak senang melihat pendeta jatuh dalam dosa. Saya nggak senang, saya nggak suka. Tetapi kenyataannya ada. Dan saya pun berdoa supaya saya benar-benar menjadi hamba Tuhan yang baik buat keluarga dan bahkan buat jemaat. Supaya saya mampu memberikan kesaksian yang baik. Bayangkan Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan setiap minggu menyampaikan firman Tuhan, pasti ya, melayani Tuhan. Pasti dia sudah sering kali menyampaikan tentang kasih, tentang pengampunan, tentang dosa. Semua mungkin sudah khatam dengan firman Tuhan. Tapi mereka melakukan ini, hamba Tuhan melakukan bukan tanpa bukan karena dia lagi mabuk, enggak, sadar dan sengaja. Jadi bisa kita lihat dari gambar foto tadi dengan ini kontras sekali Bapak Ibu. Kalau yang ini tahu firman Tuhan, dia belajar firman Tuhan. Sama seperti saya belajar firman Tuhan, Bapak Ibu belajar firman Tuhan. Tetapi dia tidak mampu menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan. Dia juga pasti belajar bagaimana mengatasi masalah persoalan dalam rumah tangga. Dan dia ajarkan kepada jemaat, diajarkan kepada orang lain. Tetapi dia sendiri tidak mampu melakukan firman Tuhan ini. Memang melakukan firman Tuhan itu tidak gampang. Ya. Ada di sini istri yang mengalami penganiayaan dari suami. Ada yang di sini pernah ditempeleng sama suaminya? Enggak ada, puji Tuhan. Kalau ada pun jangan angkat tangan. Nanti di rumah malah berantem ya, bukannya ada sukacita pulang dari gereja malah berantem. Ya. Tetapi tidak hanya istri yang dianiaya, bisa saja juga laki-laki dianiaya oleh wanita, oleh istrinya. Ada di sini laki-laki dianiaya, suami dianiaya oleh istri? Nggak ada ya. Mungkin nggak dianiaya dari mukul, mungkin hatinya dianiaya sampai stres. Bisa juga Bapak, itu sebuah penganiayaan juga. Ada? Nggak ada. Kalau ada juga jangan angkat tangan. Nanti nyampe rumah berantem. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mari kita sejenak merenungkan kehidupan kita.
Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Coba kita renungkan. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus? Dan sudah berapa lama kita mendengar firman Tuhan? Sudah berapa banyak kita mendengar firman Tuhan? Dan sudah berapa banyak kita belajar firman Tuhan? Tidak hanya belajar tapi menyampaikan. Sudah berapa banyak kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain? Guru-guru sekolah minggu. Sudah berapa banyak menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu? Bapak Ibu yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam setiap persekutuan, termasuk saya, termasuk istri saya. Sudah berapa banyak saya, Bapak Ibu Saudara semua, belajar firman Tuhan, menyampaikan kepada orang lain. Dan pertanyaan terakhir bagi kita, sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita lakukan? Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita taati? Bisa dihitung nggak? Ya. Tadi di sekolah minggu, dewasa tadi Pak Coki mengajar. Ya. Pak Coki menyampaikan, melakukan perintah-perintah Tuhan untuk menaati firman Tuhan, itu sebenarnya gampang. Karena apa? Kita tidak disuruh berperang oleh Tuhan. Kita juga nggak disuruh nyelam oleh Tuhan di dasar laut, enggak. Kita juga tidak disuruh berjalan di atas air. Kita juga nggak disuruh terbang, enggak. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan, Tuhan hanya mengajarkan kita taat setiap perintah-perintah Tuhan. Baca Alkitab ya baca Alkitab, berdoa ya berdoa, mengasihi, mengampuni, menjaga kekudusan, melayani, memberi ya memberi. Tetapi kita masih sulit. Ya, ini menjadi pergumulan bagi kita. Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita lakukan? Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita taati? Mari kita belajar menaati firman Tuhan. Tidak hanya mendengar. Tadi Ibu Rini ketika selesai pembacaan Alkitab, saya perhatikan Ibu Rini pimpin acara, dia selalu menyampaikan, berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman. Berbahagialah kita. Dan Daud juga sering menyampaikan, kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita taat pada firman Tuhan. Dan Yesus juga menyampaikan kepada kita di dalam Lukas pasal yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Lukas pasal yang ke-6. Ayat 46 sampai ayat yang ke-49. Dengan judul perikop 2 macam dasar. Dan ini juga ditulis oleh murid Yesus di dalam Matius. Bapak Ibu juga membuka Matius pasal 7 ayat 24 dan ayat 27 sampai ayat 27. Intinya sama, tapi bahasa mereka berbeda karena murid ini berbeda. Ya, cara mereka menyampaikan. Ada yang terus terang kayak Matius, tapi Lukas buat dulu ya supaya agak lembut sedikit kata-katanya. Ya,
Tapi ini murid Yesus, mereka mendengar ketika Yesus selesai menyampaikan khotbah di bukit, dia menutup khotbahnya dengan menyampaikan dua macam dasar ini. Dia sedang menyampaikan kepada para murid, kamu sudah mendengar ajaranku, kamu sudah mendengar khotbahku, tetapi saatnya ini kamu harus melakukannya. Jadi Yesus menyampaikan firman Tuhan ini kepada para murid, kepada Lukas, kepada Matius dan yang lainnya. Dia menulis kembali dan firman Tuhan ini untuk kita saat ini. Yesus mengajarkan, ringkasnya di situ. Yesus sedang mengajarkan betapa pentingnya pada ajaran firman Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu dari firman Tuhan ini? Mengapa kita harus menaati firman Tuhan? Mengapa kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan itu? Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita menaati firman Tuhan, menaati di sini nggak hanya membaca, nggak hanya merenungkan, mendengar, tapi melakukannya. Ya, jadi ketika kita menaati firman Tuhan, kita sedang membangun fondasi kehidupan yang kokoh. Itu yang ingin Yesus sampaikan kepada para murid. Ketika Yesus akan meninggalkan mereka, Tuhan memberikan dasar yang kokoh dalam kehidupan mereka, yaitu firman Tuhan. Supaya mereka selalu berdiri dengan kokoh ketika ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan. Mari kita baca ayat 47 sampai ayat yang 46 dalam Lukas ya. 46 sampai 47. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ayat 47 sampai 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi orang percaya yang menaati firman Tuhan disebut orang yang di dalam Matius kata orang yang bijaksana. Ibarat mendirikan rumah di atas batu. Sehingga badai apapun datang menerpa rumah itu tetap kuat dan kokoh. Jadi Yesus mengibaratkan firman Tuhan ini seperti dasar bangunan. Dan setiap bangunan harus memiliki suatu dasar. Ya. Dasar bangunan itu menentukan seberapa kuat bangunan itu bertahan. Sudah pasti bertahan dalam setiap keadaan. Ya. Saudara, lihat sekarang di depan itu mengerikan sekali. Saya setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, saya mengantar Ibu Eli sampai ke depan busway dekat Mangga 2 ya. Karena Ibu Eli ikut latihan paduan suara di Kebayoran ya. Saya ngelihat mengerikan sekali. Saya gonceng 2 anak ya. Saya ke situ, beton-beton di jalan udah tinggi. Bahkan sekarang udah dipasang alat berat di atasnya. Itu akan jadi jalan layang Bapak Ibu. Dan saya membayangkan kalau seandainya dasarnya di bawah itu nggak kuat, itu akan runtuh. Dan ketika membuat jalan tol yang pertama dia garap di bawah dulu bukan di atas. Di bawah dulu dia bongkar, dia bor, saya lihat luar biasa. Sehingga sekarang sudah berdiri semuanya, sudah siap dipasang ya. Cor di depannya, luar biasa saya melihat. Saya begini ke atas, mengerikan sekali. Ya. Jadi dasar, ya memiliki dasar yang kuat di bawah itu sangat penting. Karena menentukan
Apa yang ada di atas. Itu berbicara tentang perjalanan kehidupan kita. Jadi jika dasar bangunan lemah, dasarnya Bapak Ibu, maka bangunan itu tidak akan bertahan lama. Mungkin bertahan 1 hari, sebulan, 2 bulan. Tetapi kalau dasarnya nggak kuat, perlahan-lahan bangunan itu akan runtuh. Jadi dasar bangunan itu merupakan suatu gambaran untuk kiasan untuk menggambarkan kehidupan kita Bapak Ibu. Sebagai orang percaya. Manusia atau kita sebagai orang percaya membutuhkan dasar yang kuat. Membutuhkan dasar bagi keyakinan kita sebagai orang Kristen. Dan kita sebagai orang Kristen, kita pun memiliki dasar iman yang membantu kita menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Dasar iman Kristen kita adalah Yesus, firman Tuhan. Sebagai penopang hidup kita sebagai orang Kristen. Jadi satu-satunya dasar yang kokoh dan yang benar di dalam kehidupan kita adalah ketaatan kita kepada ajaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ketika kita membangun pondasi iman kita itu dibentuk dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Hari ini kita melakukan firman Tuhan, kita sedang menaruh dasar. Besok kita melakukan firman Tuhan, kita taruh lagi dasar di situ. Besok kita melakukan firman Tuhan, kita taruh, kita sedang membangun dasar yang kuat. Dan makin hari kita makin kuat. Tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali seterusnya. Sampai dasar kita kuat. Penuhi dengan batu-batu yang coba lihat orang yang buat jalan tol. Sehari ngejain. Saya lihat itu dari tahun yang lalu. Udah sampai di sini. Tapi saya berdoa. Tuhan kiranya jalan itu hanya berhenti sampai di sini aja. Gak sampai ke sana. Saya kasihan dengan Pak Pardede. Ya, usahanya pasti akan digusur kalau sampai ke sana. Ya. Tapi kemungkinan besar mungkin sampai sana ya. Jadi kita berdoa ya supaya Tuhan memberikan yang terbaik buat keluarga Pak Pardede ya. Kalau seandainya itu digusur, Tuhan pasti siapkan tempat usaha yang lebih baik lagi. Amin. Amin ya. Jadi bertahun-tahun Bapak Ibu, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan meletakkan, mengolah dasar itu supaya atasnya kuat. Sama seperti kita ketika kita menaati firman Tuhan, tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali terus kita belajar. Ketika kita proses Tuhan, kita terus belajar. Akhirnya kita menjadi orang Kristen yang kuat, yang kokoh. Seperti yang disampaikan firman Tuhan di sini. Jadi ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan ya terhadap firman Tuhan, kehendak Tuhan. Itu akan memperkokoh pondasi iman kita Bapak Ibu. Ya. Sehingga hidup kita menjadi semakin kuat, semakin mantap ya dan tidak tergoyahkan. Mari kita perhatikan kehidupan kita saat ini. Sudah dibangun di pondasi yang kuat atau belum? Mari kita terus melekat pada firman Tuhan. Hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu dalam ayat 48 ya. Ketika kita menaati firman Tuhan ya, kita tidak hanya sedang membangun dasar yang kokoh, iman yang kuat, tetapi kita sedang membuat kita tetap kuat menghadapi apa? Menghadapi badai kehidupan. Itu mari kita lihat ayat yang ke-48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu ketika dasarnya sudah kuat Bapak Ibu. Ketika datang banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan
Karena rumah itu kokoh dibangun. Inilah pentingnya kita membangun dasar iman kita di dalam Kristus. Menaati firman Tuhan. Karena ini akan membuat kita tetap kuat menghadapi berbagai macam badai kehidupan. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sebagai manusia yang terbatas. Lambat atau cepat Bapak Ibu. Setiap kita akan diuji. Lewat apa? Berbagai macam badai kehidupan kita. Gelombang kehidupan kita. Seperti kapal. Ya. Jadi ketaatan pada firman Tuhan inilah yang akan membuat kehidupan kita kokoh, kuat, diberkati oleh Tuhan. Dan membuat kita tetap kuat menghadapi badai kehidupan. Kalau berbicara tentang badai kehidupan, jadi ketika Bapak Ibu ya menjalani kehidupan ini, ya suatu saat kita pasti akan ada badai akan melanda kita, menerpa setiap kita. Tapi orang yang menaati firman Tuhan akan tetap kokoh, kuat menghadapi badai hidup. Jadi kalau kita melihat gambar ini, hidup kita bagaikan kapal yang di tengah laut. Kita tidak tahu kapan cuaca nggak baik. Kita tidak tahu kapan kita akan menghadapi badai di tengah laut. Kita tidak tahu kapan turun hujan. Mungkin kita bisa memperkirakan cuaca. Cuaca hari ini baik, menurut ini. Tapi tiba-tiba bisa terbalik. Yang tadinya kita melihat perkiraan cuacanya baik. Gak akan ada angin, gak akan ada badai di tengah laut. Tapi tiba-tiba badai itu bisa datang. Ini juga mengingatkan kita Bapak Ibu. Kehidupan kita ibarat kapal di tengah laut. Kita tidak tahu, mungkin kita berharap, oh hari ini pasti baik. Itu doa kita. Tapi bisa saja tiba-tiba semuanya berubah. Ada badai, ada angin yang terjadi. Tapi selama kita hidup berpegang teguh pada firman Tuhan, menaati firman Tuhan, Tuhan akan menuntut, menguatkan setiap langkah kehidupan kita. Dan Tuhan juga akan memberikan hikmat bagi kita untuk menghadapi badai itu. Ya, karena kita taat pada firman Tuhan, menaati firman Tuhan. Bagaimanapun kehidupan kita baik, buruk, kita akan mampu melewati. Coba renungkan Bapak Ibu, apa yang membedakan orang yang menaati firman Tuhan, orang yang berjalan di jalan Tuhan, dengan orang yang tidak taat pada firman Tuhan, atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau orang yang dasarnya belum kuat, belum kokoh. Apa yang membedakan? Biasanya ketika orang menghadapi badai kehidupan, orang yang taat pada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dia pasti berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama dilakukan. Tapi kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, meremehkan firman Tuhan, ya, dia pasti stres duluan. Ya, dan mengabaikan itu doa. Apalagi Bapak Ibu. Kalau orang yang taat setia melakukan firman Tuhan, ketika ada badai kehidupan, dia pasti akan berusaha untuk tenang. Tenang karena percaya kepada Tuhan. Tapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang meragukan firman Tuhan, yang dasar imannya masih belum kuat, belum kokoh, karena tidak mau menaati firman Tuhan, dia tidak bisa bersikap tenang. Dia akan dikuasai oleh kekhawatiran, oleh kecemasan. Dan dia larut dalam badai. Itu bedanya.
Dan orang yang sudah memiliki pondasi yang kuat, dia akan selalu memiliki iman, kasih, dan pengharapan. Ya, kasih itu tetap. Dan dia kuat dalam menghadapi kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadikanlah firman Tuhan. Jadikanlah Yesus sebagai nakoda kehidupan kita. Ya. Ketika kita menaati firman Tuhan, meyakini bahwa Yesuslah yang berjalan bersama dengan kita. Pada apapun, dia nakoda kita. Ada lagunya kan, sering kita dengar. Kita aman Bapak Ibu. Gak usah cemas, gak usah khawatir. Kita aman di dalam ini. Pasti selalu ada jalan keluar. Pasti ada hikmat yang baik yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pasti mampu mengambil keputusan yang baik buat kita. Dan kita pasti bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Kita memiliki pengalaman iman yang baik ketika kita menghadapi gelombang badai kehidupan kita. Ketika kita terus menaati firman Tuhan. Oh, ternyata ini rencana Tuhan dalam hidup kita. Oh, ternyata ini baik buat saya. Yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita menaati firman Tuhan, kita tidak hanya sedang membangun pondasi yang kuat kokoh. Tidak hanya membuat kita kuat, ya. Kita kuat menghadapi badai kehidupan. Yang terakhir Bapak Ibu, menaati firman Tuhan itu menjauhkan kita dari kehancuran. Kita lihat ayat yang ke-49. Ayat yang ke-49 Bapak Ibu. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku. Ini kayak digambarkan dua kelompok orang Bapak Ibu. Kelompok satu orang yang mendengar firman Tuhan dan menaati. Tapi kelompok dua, dia mendengar. Dia sama-sama mendengar dua kelompok orang percaya ini. Tetapi kita lihat ayat 49. Tetapi tidak melakukannya. Ini bedanya. Dan Yesus mengibaratkan dia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Kalau di dalam Matius kalau nggak salah di atas pasir, ya. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakan. Oh, hebatlah kehancurannya. Jadi orang yang tidak menaati firman Tuhan disebut orang yang bodoh juga di dalam Matius, ya. Jadi kalau saya lihat Matius ini kata-katanya agak lebih keras, ya. Kalau Lukas ini agak lembut Bapak Ibu. Coba kita bandingkan ya. Kita lihat dalam Matius ya. Matius 7 ya. Kita baca ayat 27. Ayat ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan itu, perkataanku ini dan tidak melakukan, ia sama dengan orang yang bodoh. Tetapi di dalam kitab Lukas Bapak Ibu dikatakan di situ, akan tetapi barang siapa mendengar perkataan itu tapi tidak melakukan, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas di tanah tanpa dasar. Jadi tidak ada kata bodoh di situ. Ya. Jadi murid Yesus itu berbeda. Mungkin saudara, apa yang disampaikan Matius ini benar-benar apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, seperti itu. Tapi kalau Lukas, dia membuat agak lebih halus. Ya, supaya enak didengar. Tapi kalau dalam Matius mungkin banyak orang tersinggung, kok dibilang bodoh langsung. Ya, keras sekali. Ya. Jadi ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, kita disebut orang yang bodoh. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita adalah orang yang bijaksana. Jadi kita orang bodoh Bapak Ibu.
Karena kita diibaratkan mendirikan rumah di atas tanah pasir. Bila datang badai, topan, banjir, maka rumah itu akan rubuh dan hancur. Ini menggambarkan betapa mengerikan kehidupan orang-orang yang tidak menaati firman Tuhan. Dan minggu lalu kita sudah melihat, sudah belajar. Orang-orang yang kepada firman Tuhan. Orang-orang yang meremehkan firman Tuhan. Orang-orang yang tidak mau menaati firman Tuhan. Akhir hidupnya pasti mengalami kehancuran. Ketika badai datang menerpa kehidupannya. Dia akan mengalami kerusakan hidup yang hebat. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini firman Tuhan. Saya pun terus belajar untuk melakukan firman Tuhan. Tidak hanya menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tapi saya harus melakukannya. Di sini menjadi persoalan, Bapak Ibu. Ada orang Kristen, ya. Dua-duanya di sini kelompok orang ini sengaja baca firman. Jadi gambarkan. Mereka kelompok satu ya mendengar firman Tuhan. Sengaja kita pun hari ini datang ke gereja sengaja belajar firman Tuhan. Sengaja mau dengar firman Tuhan. Karena itu motivasi kita. Tetapi terkadang kita juga sengaja tidak melakukannya. Ya. Karena lupa. Kalau lupa dengan sengaja itu beda. Kalau lupa mungkin masih bisa wajar lah. Itu mungkin karena sudah terlalu lama nggak dengar, maka dari itulah kita penting persekutuan supaya kita terus belajar firman Tuhan, diingatkan lagi, kita lakukan lagi, diingatkan lagi, kita lakukan lagi. Tapi orang Kristen dalam kelompok yang kedua ini, orang-orang yang disebut bodoh di sini, yang membangun rumahnya di atas tanah, di atas pasir, mereka sengaja tidak melakukan firman Tuhan itu. Firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Sama dengan orang yang bodoh. Tahu perbuatan itu dosa, menyimpang dari Tuhan, tapi sengaja dia lakukan. Nggak mau bertobat. Hati-hati. Saya ingatkan sekali pada anak-anak muda ini. Sekali lagi saya ingatkan. Kalian sudah dewasa. Ya. Sudah tahu firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini saatnya kalian untuk memilih pasangan hidup, mendoakan mungkin. Tapi hati-hati. Kalau mulai kalian dekat dengan orang tak seiman. Boleh dekat. Ya, kita harus mengasihi semua orang. Tapi kalau kita mulai menjalin hubungan yang lebih lagi. Ya, kita suka dengan dia. Saya mau pacaran dengan dia. Kita pada firman Tuhan mengatakan. Dan gelap gak bisa bersama. Orang Kristen harus mencari pasangan yang seiman. Kita tahu. Kalau kita melarang, artinya kita sengaja tidak melakukan firman Tuhan itu. Hati-hati Bapak Ibu. Banyak perempuan, banyak laki-laki yang hidup takut akan Tuhan. Kita berdoa minta sama Tuhan. Ya. Begitu juga dengan para suami istri. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan. Bahwa suami dan istri ketika disatukan. Tidak boleh dipisahkan. Hanya maut yang memisahkan. Artinya nggak boleh bercerai apapun yang terjadi. Tahu firman Tuhan. Tapi ketika kita melanggar itu, ya kita sengaja melanggar. Tadi gambar yang pertama, yang kedua tadi. Seorang hamba Tuhan itu. Dia tahu firman enggak? Tahu.
Apapun alasannya, mau emosi apapun. Kalau sekali mungkin kita masih bisa, tapi ini sudah istrinya memberikan kesaksian. Sudah bertahun-tahun Bapak Ibu. Dianiaya. Dan saat ini istrinya udah gak tahan, mungkin keluarga gak tahan. Laporkan ke polisi. Udah ditangkap. Mudah-mudahan bertobat. Lihat keluarganya. Pasti hancur. Hubungan suami, istri gak baik. Hubungan dengan keluarga gak baik. Anak-anak apalagi. Anak-anak langsung melihat suami istri berantem. Gak hanya cekcok mulut, tapi pakai kayu. Anak-anak kita melihat itu. Jadi kita sedang membangun fondasi yang gak baik di tengah anak-anak kita. Dasar anak kita udah mulai gak baik. Memang anak-anak kita gak ngerti firman Tuhan, jarang baca Alkitab. Tetapi kalau orang tua bisa mengaplikasikan firman Tuhan itu, dan anak-anak kita melihat kita sedang membangun fondasi iman yang baik buat anak-anak kita. Itu firman Tuhan. Kita sama-sama bergumul. Saya pun bergumul. Saya dikaruniai 2 anak. Mereka beda nih 1-2 ini. Udah ngumpul berantem Bapak. Dari kecil udah berantem. Ya. Kalau udah pegang ini bisa. Memang kakak SM selalu mengalah. Saya melihat memang bedanya jauh sekali Bapak Ibu. Kalau SM dari kecil tuh agak kalem deh. Tapi yang satu ini benar-benar Bapak Ibu. Kadang saya pintu saya kunci. Kalau Pak saya udah pergi. Wah semua di. Kalau dia tidur baru diam yang satu. Kadang saya emosi. Kadang Bu Eli juga emosi. Ya. Tapi kami di situ terus belajar, berjuang. Mendidik anak ini. Saya terus menjaga kata-kata saya. Kalau saya marah, saya menjaga kata-kata saya. Supaya saya tidak mengeluarkan kata-kata yang gak baik. Apalagi mengeluarkan kata-kata yang kotor. Itu akan terekam. Ya. Tapi bukan kita membiarkan. Karena kita salah, kita tegur. Ya. Kita berjuang Bapak Ibu. Ya. Dan kiranya kita sebagai orang tua mampu menanamkan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita. Karena tanpa kita sadari itu menjadi pondasi kehidupan mereka. Amin. Mari kita berdoa Bapak. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami semua untuk menjadi orang Kristen yang menaati kebenaran firman Tuhan. Supaya kehidupan kami menjadi kuat, kokoh. Walaupun ada badai masalah datang, silih berganti dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi kuat. Dan kami juga akan dihindarkan dari kehancuran. Dan biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami supaya kami menjadi orang Kristen yang setia taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu mari kita berdiri bersama-sama. Kita merespon kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kalau kita punya komitmen mencintai Yesus, kita pasti cinta suka juga melakukan firman-Nya. Jadi jangan ini hanya menjadi pujian saja. Kita mau mengatakan saya mau cinta Yesus. Ya kita harus mencintai juga firman-Nya. Kita juga harus melakukannya dalam kehidupan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya.
meskipun badai silih berganti. Pun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, pun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Mari kita berdoa. Mari kita tetap mengasihi Yesus. Mari kita tetap cinta Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, persoalan datang silih berganti, mari kita tetap setia menaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan membentuk hidup kita, memakai hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan bagi kami di siang hari ini. Kami sudah dikuatkan lewat puji-pujian, lewat doa. Dan kami juga sudah dikuatkan, diingatkan lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ini membawa kami semakin mengasihi Tuhan lagi. Dan setia menjalankan perintah-perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Supaya kehidupan kami semakin kuat, semakin kokoh. Sehingga kami mampu menghadapi segala badai kehidupan. Dan kami dijauhkan dari kehancuran. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang sudah hadir di siang hari ini.
Biarlah Tuhan memberkati kami, kehidupan kami. Kami sadar kami terbatas, kami lemah Tuhan. Tetapi kami bersyukur. Engkau senantiasa ada bersama dengan kami, menguatkan kami. Dan selalu mengingatkan kami supaya kami terus berjalan di jalan yang benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami sekali lagi mempertaruhkan seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Pekerjaan kami, usaha kami, dagangan kami, studi sekolah kami, keluarga kami, pelayanan kami. Kami percayakan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan akan kembali menuntun kami ketika kami nanti pulang. Biarlah Engkau sendiri yang akan menibakan kami di rumah dalam keadaan yang baik. Dan tidak kurangan suatu apapun. Dan kami siap untuk menerapkan firman Tuhan. Dan kami juga siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan melindungi menarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia, damai sejahtera diberikan. Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Baik, sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruang ini, Saudari Fania akan menyampaikan pengumuman bagi kita. Cik. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan udah ada Tante Oki di sini. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Pendeta bahwa hari ini setelah ibadah, Bapak Ibu boleh langsung ke ruang sosial karena kita akan mengucap syukur bersama atas ulang tahun Ibu Oki di minggu kemarin. Kita doakan Ibu Oki sehat selalu, Tuhan berkati terus. Dan nanti kita akan berdoa bersama-sama, jadi Bapak Ibu jangan pulang dulu ya. Saya akan mengumumkan kegiatan gereja untuk minggu ini. Hari Senin besok, sesuai yang hadir KPW kemarin sudah menyepakati, besok kita akan kembali ke kelompok masing-masing. Untuk KPW Hana atau KPW Volker akan bersekutu di tempat Bapak Coki. Nanti Bapak Ibu yang nggak tahu boleh bertanya dengan Bapak Coki. Yang bertugas memimpin acara Saudara Tri, Guru KPW, Pendeta Iko Mang Andreas. Kemudian untuk kelompok Yunus dan Amos, bertempat di rumah Bapak Leon, silakan untuk hadir. Pemimpin acaranya Ibu Nona, Guru KPW-nya Bapak Aritan.
Hari Rabu ada jam doa yang bertugas memimpin acara Saudara Christian, renungan Ibu Ani Simamora. Kemudian di hari Sabtu tanggal 14 September, jam 6 pagi ada doa fajar yang bertugas memimpin acara Bapak Sarim, renungan Saudari Fani. Kemudian jam 5 sore ada WBI, silakan untuk hadir WBI. Jam 5 sore yang bertugas memimpin acara Ibu Rini, renungan Ibu Astrid. Dan sorenya jam 6 ada PKMB juga ibadah kegiatannya yang memimpin acara Saudari Lingga, renungan Pendeta Muda Komang Andreas. Kemudian hari Minggu tanggal 15 September ada sekolah minggu jam setengah 9 pagi yang bertugas membuka dan menutup Ibu Rini. Kemudian dilanjutkan ibadah umum, Singspiration keluarga Bapak Agus Surono, pemimpin acara Ibu Lilis, pengkhotbah Pendeta Muda Komang Andreas, doa syafaat Ibu Ani Simamora, pembawa persembahan Bapak Aritan dan Bapak Agus Riri Hena, doa persembahan Bapak Yolsen Ngahu, pemusik Saudari Fani, nursery Ibu Eliati, penerima tamu Ibu Astrid, multimedia Saudari Tasya, online service Saudara Doni. Minggu depan setelah ibadah ada latihan paduan suara, silakan untuk hadir. Dan saya mengundang Ibu Eliati untuk maju ke depan untuk memimpin doa makan bersama. Jemaat terkasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami, sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan pada siang hari ini Tuhan kami sungguh mengucap syukur, di mana Tuhan sudah menambahkan usia untuk Ibu Oki. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan Bu Oki. Tuhan memberkati dia, Tuhan memelihara dia. Biarlah Tuhan terus menambahkan iman di dalam kehidupannya agar dia semakin setia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan Bu Oki dalam pekerjaannya, Tuhan terus memberkati dan melihara dia di dalam keluarganya juga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hidangan berkat jasmani juga yang Tuhan sudah siapkan bagi kami melalui keluarga Om Billy. Atas ucapan syukur mereka, kami menyerahkan Tuhan hidangan jasmani ini, bila Tuhan mengudus dan menyucikannya agar menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebentar kami akan pulang, bila Tuhan tuntun sertai kami yang naik kendaraan maupun yang berjalan kaki, bila kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, haleluya, amin. Tuhan kita. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa, menghilangkan segala nafsu jahat, ajaiblah kuasa darahnya. Oh ajaiblah kuasa-Mu Tuhan. Mari buktikan Tuhan kita. Engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa, menangkan segala nafsu jahat, ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lagi katakan, maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya
ketika Tuhan datang nanti untuk kali yang kedua, dengan sangkakala yang berbunyi, yakinlah nama saudara dan saya dipanggil. Amin. Come on. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau orang yang selamat saudara dan saya, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau orang yang selamat terpilih tangannya, kalau namaku dipanggil, kalau namaku, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, lagi katakan kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ada. Tuhanlah perlindungan kita. Badai topan dunia, katakan Tuhanlah perlindunganku, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Dia perlindungan kita.